Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Herawati, mahasiswa PJJ S1 Manajemen. Di sini saya akan menjawab tugas struktur dari mata kuliah Etika Bisnis. Pertanyaan pertama yaitu, berikan pandangan Anda mengenai proyek food estate ini, terutama terkait perubahan lahan sawah menjadi kebun sawit. Apakah Anda setuju atau tidak setuju dengan cara proyek ini dijalankan? Menurut pandangan saya, tujuan proyek food estate ini baik, yaitu bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan dan ketahanan pangan nasional, membantu para petani dalam mengelola lahan pertanian untuk lebih meningkatkan penghasilan dalam bidang pangan seperti padi. Akan tetapi, proyek food estate ini harus dievaluasi lagi secara menyeluruh karena sudah 2 kali program ini dijalankan, yaitu pada zaman Presiden Soeharto dan Presiden Joko Widodo, mengalami kegagalan. Dan saya juga kurang setuju dengan cara proyek food estate ini dijalankan. Seperti di Kalimantan, lahan gambut diubah menjadi lahan food estate tanpa mengevaluasi secara mendalam, sehingga proyek ini mengalami kegagalan karena lahan yang tidak cocok untuk dijadikan persawahan. Bahkan sekarang sebagian besar lahan food estate ini sudah diambil alih menjadi perkebunan sawit dengan hukum yang. Pertanyaan kedua, apakah nilai-nilai atau prinsip etika bisnis yang menurut Anda kurang dipenuhi dalam proyek food estate? Ada beberapa nilai-nilai atau prinsip etika bisnis yang menurut saya kurang dipenuhi dalam proyek food estate, antara lain yaitu seperti pertama, tanggung jawab sosial. Perusahaan atau pihak yang terlibat dalam proyek ini kurang memperhatikan dampak sosial dari kegiatan mereka. Kesejahteraan masyarakat lokal, khususnya petani kecil, seringkali terabaikan. Kedua, keadilan. Proyek ini tidak selalu menjunjung tinggi prinsip keadilan. Masyarakat adat dan petani kecil seringkali menjadi korban, sementara keuntungan besar dinikmati oleh pihak-pihak tertentu. Ketiga, keberlanjutan. Proyek food estate seharusnya dirancang dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial. Namun, dalam banyak kasus, proyek ini justru merusak lingkungan dan menimbulkan masalah sosial jangka panjang. Dan yang keempat yaitu integritas. Klaim-klaim yang tidak sesuai dengan kenyataan dan upaya untuk menyembunyikan dampak negatif proyek menunjukkan kurangnya integritas dari pihak-pihak yang terlibat. Pertanyaan yang ketiga yaitu, berikan saran konkret untuk pemerintah atau pihak terkait agar proyek ini bisa lebih bertanggung jawab secara etika dan lingkungan. Apa langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk memastikan proyek ini sesuai dengan tujuan awal, yaitu ketahanan pangan dan bukan sekedar proyek untuk lahan perkebunan sawit. Adapun langkah-langkah untuk memastikan proyek sesuai dengan tujuan awal yaitu seperti 1. Evaluasi berkala. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap proyek untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai tujuan ketahanan pangan. Dan yang kedua, fokus pada kemandirian pangan, yaitu mengutamakan peningkatan produksi pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Dan yang ketiga yaitu mendorong konsumsi pangan sehat dan bergizi, dengan melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi pangan sehat dan bergizi. Pertanyaan yang keempat, identifikasi peraturan pemerintah atau undang-undang yang relevan di Indonesia terkait pemanfaatan lahan untuk ketahanan pangan, konversi lahan, dan perlindungan lingkungan. Misalnya, Undang-Undang tentang Pengelolaan Lahan dan Lingkungan. Bagaimana pihak terkait dapat menyesuaikan langkah-langkah mereka agar sesuai dengan peraturan tersebut? 1. Peraturan pemerintah yang relevan yaitu pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup dan memberikan pedoman agar pembangunan berkelanjutan. Proyek food estate harus mematuhi segala ketentuan yang tercantum dalam undang-undang ini, seperti AMDAL dan upaya mitigasi dampak lingkungan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Undang-undang ini mengatur tentang sistem pangan nasional dan bertujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan. Proyek food estate harus sejalan dengan tujuan undang-undang ini dan memberikan kontribusi positif terhadap ketahanan pangan nasional. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Peraturan pemerintah ini mengatur tentang kebijakan dan strategi ketahanan pangan dan gizi. Proyek food estate harus sesuai dengan kebijakan yang tertuang dalam peraturan pemerintah ini. Yang keempat yaitu peraturan daerah.
Selain peraturan undang-undang tingkat pusat, peraturan daerah juga memiliki peran penting dalam mengatur pemanfaatan lahan dan lingkungan di tingkat daerah. Proyek food estate harus mematuhi peraturan daerah yang berlaku di wilayah proyek. Bagaimana agar proyek food estate dapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, antara lain yaitu seperti 1. Melakukan analisis dampak lingkungan atau AMDAL. Sebelum memulai proyek, harus dilakukan AMDAL yang komprehensif untuk mengidentifikasi potensi dampak negatif terhadap lingkungan dan merumuskan langkah-langkah mitigasi. Kedua, mendapatkan izin yang lengkap. Semua izin yang diperlukan, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, harus diperoleh sebelum proyek ini dimulai. 3. Melibatkan masyarakat. Masyarakat setempat harus dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Hal ini penting untuk mendapatkan dukungan masyarakat dan meminimalisir konflik. Yang keempat, menerapkan praktik pertanian berkelanjutan. Proyek food estate harus menerapkan praktik pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan seperti rotasi tanaman, penggunaan pupuk organik, dan pengendalian hama terpadu. Dan yang kelima yaitu memonitor dan evaluasi. Pelaksanaan proyek harus dipantau secara berkala untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Pertanyaan yang kelima, jelaskan outcome atau hasil yang Anda harapkan jika proyek food estate ini diatur dengan lebih baik dan sesuai dengan etika bisnis serta peraturan yang berlaku, dan bagaimana dampaknya pada ketahanan pangan, keberlanjutan lingkungan, dan kepercayaan masyarakat terhadap proyek pemerintah. Dari segi ketahanan pangan, yaitu diharapkan 1. Peningkatan produksi pangan. Dengan pengelolaan yang baik, produksi pangan lokal dapat meningkat secara signifikan, mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan ketahanan pangan nasional. Kedua, diversifikasi produk. Proyek food estate yang dikelola dengan baik dapat mendorong diversifikasi produk pertanian sehingga masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap berbagai jenis pangan. Ketiga, stabilitas harga. Peningkatan produksi dan ketersediaan pangan lokal dapat membantu menstabilkan harga pangan di pasar, sehingga masyarakat tidak terbebani oleh fluktuasi harga yang tinggi. Kedua, keberlanjutan lingkungan, yaitu diharapkan dalam pengelolaan lahan yang berkelanjutan dengan menerapkan praktik pertanian berkelanjutan seperti rotasi tanaman, penggunaan pupuk organik, dan konservasi tanah, proyek food estate dapat menjaga kesuburan tanah dan mengurangi degradasi lingkungan. Konservasi keanekaragaman hayati. Proyek food estate yang dirancang dengan baik dapat mendukung konservasi keanekaragaman hayati dengan menjaga habitat alami dan menghindari konversi lahan yang berlebihan. Dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam produksi pertanian dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim. Ketiga, diharapkan adanya kepercayaan masyarakat, yaitu seperti transparansi dan akuntabilitas. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, proyek food estate dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga masyarakat dapat melihat secara langsung manfaat dari proyek tersebut. Kedua, keterlibatan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan proyek dapat meningkatkan rasa memiliki dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dan yang ketiga, memberdayakan masyarakat, yaitu proyek food estate yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Keempat, dari segi etika bisnis, diharapkan adanya pertama keadilan sosial dengan memastikan bahwa manfaat proyek food estate dirasakan oleh semua pihak, termasuk petani kecil, pekerja, dan masyarakat sekitar. Proyek ini dapat berkontribusi pada keadilan sosial. Kedua, adanya pertanggungjawaban sosial, yaitu perusahaan yang terlibat dalam proyek food estate dapat menunjukkan komitmen terhadap tanggung jawab sosial dengan menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan dan etis.
Demikianlah jawaban yang saya berikan dari pertanyaan-pertanyaan tugas struktur mata kuliah Etika Bisnis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.